Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan, sebagai pemateri. Kita akan mempelajari tentang WordPress. WordPress adalah content management system yang biasa digunakan untuk membuat website, baik itu company profile, blog, maupun aplikasi, maupun sistem informasi. WordPress sangat populer di kalangan jurnalis maupun penulis maupun ya kalangan umum karena mudah digunakan misalkan untuk input posting maupun manajemen konten dan sebagainya. Banyak sekali plugin maupun tema-tema yang tersedia di situs WordPress maupun situs-situs penyedia tema dan plugin lainnya. Jadi kita sangat dimudahkan untuk mengembangkan website dengan WordPress. Nah, untuk mendapatkan WordPress kita bisa download di sini. Dan terakhir kita sudah sampai di versi 4.6.1. Kemudian kita download di sini. Nah, ini adalah source code atau program dari WordPress yang sudah kita download. Kemudian kita bisa ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita akan bisa melihat konten dari WordPress. Jadi ini adalah sistem dari WordPress. Jadi menggunakan bahasa PHP dan ini bisa dijalankan di localhost. Maka untuk menjalankan WordPress yang sudah kita download, kita bisa menjalankannya di localhost sebelum kita online-kan. Nah, untuk menjalankan WordPress maka kita membutuhkan localhost. Jadi localhost bisa dikatakan adalah hosting yang berada di komputer kita atau laptop kita. Maka untuk menjalankan WordPress kita perlu mendownload atau mempunyai program yang untuk menjalankan localhost. Jadi biasa yang digunakan untuk menjalankan localhost adalah SAM. Ini adalah website dari SAM. Nah, kemudian kita download. Lalu untuk mendownload SAM bisa download di sini. Nah, untuk mengetahui cara instalasi dari SAM bisa kalian lihat di wikihow.com karena kita akan membahas tentang WordPress. Jadi kita tidak ingin berlama-lama untuk menginstal SAM. Maka teman-teman bisa download SAM-nya tadi. Kemudian ini cara instalasinya di alamat wikihow install SAM for Windows. Nah, ini cara untuk install SAM. Dan nanti teman-teman bisa tentukan lokasi folder tempat kalian menginstal SAM-nya. Jadi itu tempat kalian menjalankan localhost-nya di situ. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah menginstal SAM, maka kalian bisa menjalankannya dengan menggunakan SAM Control Panel. Kalian jalankan, lalu kemudian untuk menjalankan fungsi dari localhost, kalian harus menjalankan yaitu Apache dan MySQL. Nah, kita klik untuk start. Nah, kalau sudah keadaannya seperti ini, ketika sudah hijau dan sudah terdapat portnya, lalu kemudian di sini pesannya adalah running, maka localhost kita sudah berjalan. Misalkan saya menempatkan localhost-nya itu di data 2, misalkan saya di disk data 2, lalu folder project dan webcode. Nah, ini webcode tempat kita menempatkan localhost-nya. Dan untuk menempatkan file-file yang akan kita buat atau sistemnya, maka kita tempatkan di folder htdocs ini. Dan kemudian kalian bisa menamai folder dan itu sebagai project kalian nanti ketika menjalankan sebuah aplikasi PHP maupun aplikasi web lainnya. Sebagai info tambahan, kalian bisa juga mendapatkan aplikasi Bitnami yang sudah kalian download di SAM. Nah, ketika aplikasi Bitnami dijalankan, kemudian kalian bisa mendownload WordPress, maka otomatis nanti akan memudahkan kalian untuk menginstal WordPress. Tapi untuk kali ini kita akan menjalankannya secara manual. Jadi kita akan belajar tahap
demi tahap bagaimana menginstal WordPress secara manual di localhost. Nah, untuk mengecek apakah localhost sudah berjalan, kalian bisa mengetikkan alamat localhost dashboard seperti ini. Nah, setelah ini tampil, maka otomatis localhost sudah berjalan. Dan kita akan membutuhkan yang namanya PHP My Admin. Nah, kalian bisa klik di sini. PHP My Admin ini digunakan untuk menjalankan database di localhost. Jadi nanti ini akan kita butuhkan untuk menyimpan database di database WordPress di localhost. Nah, kita akan mulai untuk menginstal WordPress di localhost. Caranya adalah untuk folder yang berisi source code WordPress ini kita copy. Lalu kita akan menuju ke halaman atau folder dari localhost, yaitu htdoc, tempat kita menyimpan source code dari website. Kemudian kita kopas. Setelah dikopas, kalian bisa mengganti untuk folder ini dengan nama website localhost kalian. Misalkan saya ganti menjadi websiteku. Nah, untuk mengakses websiteku nanti kita bisa ketikkan di browser. Kemudian kita buka tab baru di browser, lalu kita ketikkan alamat yaitu localhost. Lalu nama dari folder yang kita buat tadi, misalkan tadi adalah websiteku. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mengakses localhost lalu websiteku, yaitu nama folder tempat kita menyimpan source code WordPress. Lalu akan muncul seperti ini, halaman yang akan diarahkan ke setup config. Nah, di sini kalian bisa memilih bahasa yang akan kalian gunakan. Misalkan saya akan gunakan bahasa Indonesia. Di sini untuk default yaitu bahasa Inggris, tapi kita akan gunakan bahasa Indonesia untuk lebih mudah. Lalu kita klik next atau lanjutkan. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini, jadi halaman selamat datang. Nah, kita akan mulai untuk menyiapkan beberapa informasi yaitu mengenai database dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita siapkan yaitu nama database, lalu nama pengguna database, kemudian kata sandi, localhost, dan prefix tabel. Oke, kemudian kita klik Ayo. Nah, sebelum kita menginput form di sini, yaitu menentukan nama database, nama pengguna, password, dan lain sebagainya, maka kita perlu menuju ke localhost. Di sini kita akan buat yang namanya database yang baru. Nah, untuk membuat database baru, kita bisa klik di New di sini. Di bagian sidebar, bisa kita klik. Lalu kemudian kita isikan nama database yang untuk menampung tabel-tabel database WordPress-nya. Misalkan saya ingin menamakan dengan websiteku. Seperti ini, kita samakan dengan nama folder atau websiteku 1 atau terserah. Oke, kemudian kita klik create untuk membuat database baru. Oke, setelah database sudah berhasil dibuat, kita menuju ke sini halaman konfigurasi. Kita isikan tadi untuk nama database yaitu websiteku. Lalu kemudian nama pengguna. Nama pengguna untuk localhost yang sudah kita install dan kita tidak mengubah-ubah sebelumnya, kita isikan dengan root. Nah, ini untuk username database di localhost yang umum. Atau yang belum kita konfigurasi lebih lanjut. Dan untuk password kita kosongi. Kemudian untuk host basis data bisa kita isi aja localhost karena kita menjalankan di localhost. Lalu untuk prefix tabel
kalian bisa mengganti untuk prefix tabelnya, misalkan web, misalkan seperti ini aja. Lalu nanti di sini di dalam database dari websiteku maka akan muncul tabel-tabel dengan prefix awalannya yaitu web. Tapi untuk versi ini saya tidak mengubah, jadi saya ketikkan aja wp seperti ini agar lebih developer lain misalkan mengenali kalau website ini adalah website dari WordPress. Oke, seperti ini aja. Jadi ini tidak terlalu penting sebenarnya kalau misalkan prefix ya. Kemudian kita klik kirim. Nah, kemudian kita sudah melalui instalasi untuk yang lain-lainnya, kemudian kita jalankan instalasi. Nah, kemudian ini adalah salah satu langkah terakhir. Jadi kita mengisi yaitu judul website. Misalkan ini adalah website Sofyan, misalkan seperti ini. Lalu kita ketikkan nama pengguna. Misalkan nama pengguna adalah Sofyan S. Seperti ini. Kemudian di sini ada password. Nah, password ini adalah password generate dari WordPress, maka kita bisa ganti dengan password sembarang. Misalkan saya ingin mengetikkan password website Sofyan, misalkan 2016. Nah, karena masih sangat lemah, kita berikan karakter misalkan pagar, lalu dolar. Oke, sepertinya masih cukup lemah, kita tambah dengan bintang agar lebih. Oke, misalkan saya buat password seperti ini, misalkan website Sofyan 2016 bintang 123 pagar, bintang 123 pagar, maka ini sudah cukup kuat. Dan agar tidak terjadi banyak pembajakan, maka kita harus menggunakan password yang cukup kuat. Nah, ini untuk nama pengguna dan password jangan sampai lupa. Jadi kalian bisa simpan untuk username dan passwordnya. Misalkan saya simpan di sini. Oke, misalkan saya kopas saja di sini agar tidak lupa. Lalu kemudian selanjutnya kita akan memasukkan email. Misalkan email saya adalah Nah, kemudian pilihan ini adalah penampakan pada mesin pencari. Nah, ini kalian bisa membuat situs ini menjadi privat. Jadi tidak mudah ditemukan di search engine, misalkan untuk Google. Nah, tapi kalau misalkan kalian ingin website kalian terkenal, maka ini jangan dicentang. Lalu kemudian kita akan lanjut untuk instalasi WordPress. Nah, kita sudah berhasil menginstal WordPress di localhost, maka untuk selanjutnya adalah kita akan login menggunakan nama pengguna tadi dan password. Kita klik login masuk. Nah, lalu kita isikan untuk nama pengguna dan password, atau nama pengguna dan email atau email ya. Kemudian kita isikan, misalkan untuk nama pengguna yang sudah saya simpan itu adalah menggunakan Sofyan S. Lalu kemudian untuk passwordnya ini, karena passwordnya agak panjang maka kita perlu menyimpannya. Oke. Kemudian agar nanti tidak sering-sering login, misalkan cukup klik ini, ingat saya. Maka otomatis browser akan mengingat password dan username. Lalu klik login masuk. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard WordPress. Di sini kita bisa langsung membuat tulisan maupun pengaturan-pengaturan, menginstal plugin, tema, dan lain sebagainya. Dan ingin Google Chrome menyimpan sandi untuk situs ini, maka kita klik simpan atau tidak pernah, kita klik simpan agar tidak sering-sering login. Oke.
Oke, itu tadi untuk cara instalasi localhost dan WordPress. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan em, mengoperasikan WordPress, membuat atau menginstal tema, atau membuat tulisan, atau membuat page, halaman, form, dan sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih.